Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wijaya dengan NPM 2021435000293 dari Program Studi Teknik dan Ilmu Komputer Fakultas Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan simulasi sistem pendukung keputusan untuk prioritas penanganan gangguan pelanggan ISP dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Aplikasi ini merupakan bagian dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan untuk Prioritas Penanganan Konsumen menggunakan metode AHP pada PT Trinity Media Indonesia. Oke, sebelumnya kita akan menjalankan lokal PHP kita. Lalu kita bisa kembali tampilan login jika kita menggunakan user asal. Maka akan muncul email atau password yang dimasukkan salah. Jika kita memasukkan yang benar, lalu kita akan masuk ke tampilan dashboard. Di sini seluruh data gangguan pelanggan akan ditampilkan secara real time dan akan diurutkan berdasarkan prioritas tertinggi. Nah, ini ada kolom nomor, ada kolom jenis, ada skor prioritas, ini ada jenis gangguannya. Nah, sebelum itu kita akan menuju ke menu simulasi jaringan agar data pelanggan yang terkena gangguan akan dikirim ke dashboard prioritas gangguan. Mari kita klik menu, lalu klik simulasi jaringan. Nah, halaman ini merepresentasikan kondisi jaringan yang dikelompokkan berdasarkan OLT atau perangkat dari sumber modem pelanggan ya. Jadi pusatnya adalah di OLT, lalu di OLT ada port PON namanya, lalu ke box-box ODP yang ada di tiang. Nah, yang di tiang ini biasanya selalu bermasalah. Nah, kita coba misalnya di ODP ini pelanggan tersebut kita coba menjadi status loss atau mati. Nah, kita bisa lihat di dashboard. Nah, ini pelanggannya dengan ini jenisnya individu atau dia kondisi gangguannya sendiri atau bisa disebut evokat. Nah, ini ada skor prioritasnya. Lalu dia berlama pelangganan 3 tahun. Paketnya 200 MB waktu gangguannya. Nah, waktu saat ini, nah durasi gangguannya udah 5 detik. Kalau kita refresh, dia akan menjadi nambah durasi gangguannya. Nah, lalu gimana kalau misalnya dia jenis gangguannya massal? Mari kita coba klik menu simulasi jaringan. Lalu kita tes OLTZT1, PON3 ODP1. Nah, kita set ODP massal. Nah, kini seluruh pelanggan pada ODP tersebut berstatus loss dengan jenis gangguan massal. Nah, jika gangguan massal, maka skor prioritas akan otomatis menjadi peringkat teratas karena berdampak lebih luas bagi kebijakan perusahaan, maka jenis gangguan massal harus diprioritaskan karena dampaknya banyak ke pelanggan kita gitu. Jadi harus skornya dia menjadi peringkat teratas. Nah,
Jika gangguan telah selesai ditangani oleh teknisi, maka kita bisa selesaikan. Nah, setelah gangguan diselesaikan, data insiden tidak hilang. Di menu riwayat insiden, semua tiket yang udah ditangani tercatat lengkap dengan durasi gangguan. Durasi gangguannya nanti bisa ada di laporan. Karena fitur ini untuk membantu evaluasi dan audit kinerja tim teknis. Nah, ini ya misalnya. Dapat ID pelanggan, namanya, kapan dia kena gangguan, kapan dia diselesaikan. Nah, ini ada durasi gangguan. Baik. Lalu tidak kalah penting ada manajemen paket. Nah, di sini ada nama-nama paket dengan kecepatan, harganya, dan bobot AHP-nya juga. Semakin besar paket, maka dia bobotnya semakin besar. Lalu ada manajemen pelanggan. Di sini ada status untuk nama, kontak. Lalu ada paket. Nah, di sini ada tanggal registrasi yang digunakan untuk dia lama berlangganan, status kriteria. Lalu ada riwayat pembayaran. Nah, di sini juga ada kriteria yang digunakan, yaitu apakah dia status pembayarannya lancar atau tidak lancar. Nah, ini bisa kita filter. Jika dia lancar, maka akan muncul. Nah, ini sudah lancar. Nah, jika dia tidak lancar, kita juga bisa filter. Oke. Mari kita kembali ke menu dashboard. Nah, skor prioritas AHP ditentukan dari beberapa kriteria utama, yaitu status pembayaran, lama berlangganan, jenis paket, dan jenis gangguan. Nah, ini coba kita simulasikan lagi jika ada 2 customer yang jenis gangguan individu. Nah, ini di sini terlihat jika dia lama berlangganan 1 tahun, walaupun dia paketnya 50 MB, dia tetap menjadi prioritas karena dia sudah lama berlangganan. Mari kita cek. Nah, dia status pembayarannya juga lancar ya di 3 bulan terakhir. Mari kita cek pelanggan satunya lagi. Nah, dia status pembayarannya tidak lancar juga nih. Makanya kenapa dia bisa kecil walaupun dia mempunyai paket yang lebih besar. Seperti itu. Nah, semua data penting daftar prioritas. Nah, ini bisa kita ekspor jadi ke PDF. Nah, ini berikut contohnya. Lalu di riwayat insiden juga bisa kita ekspor. Berikut untuk riwayat insiden, laporannya terdapat ID, namanya, kapan waktu gangguan diselesaikan dan dikerjakan oleh teknisi, dan ada durasinya juga. Lalu di manajemen paket juga kita bisa melihat ya. Nah, ini daftar paketnya.
bisa kita print juga. Lalu ada di manajemen pelanggan, kita juga bisa print ke PDF list pelanggannya. Di sini. Nah, ini daftar pelanggannya. Lalu ada riwayat pembayaran. Di sini juga kita bisa print. Nah, berikut untuk laporannya. Ada kode ID pelanggan, nama pelanggan, periodenya, periode pembayaran bulan saat ini, tanggal bayarnya kapan, jumlahnya berapa dari harga paket, apakah status pembayaran dia lancar atau tidak lancar, karena dia melebihi jatuh tempo. Nah, dengan adanya aplikasi ini, proses penanganan gangguan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan berbasis data objektif. Metode AAP membantu menentukan prioritas secara konsisten sehingga dapat meningkatkan efisiensi tim teknis dan kepuasan pelanggan. Demikian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan prioritas penanganan konsumen ISP. Terima kasih atas perhatiannya.